Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini Ibu akan melanjutkan mengenai pembahasan masih di akuntansi perusahaan jasa. Untuk kali ini adalah mengenai kita membuat jurnal penutup, ya, membuat jurnal penutup. Kemudian membuat neraca saldo setelah penutupan, ya. Setelah itu baru kita akan membuat jurnal kembali. Baik, pastikan sebelum Anda menyimak video part 14 ini, Anda sudah menyimak video part 13, ya, sebelum video ini, ya, sehingga nanti Anda tidak bingung, ya, ketika menyimak video tentang jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal kembali. Baik, tidak lama lagi, mari kita segera mempraktikkan kelanjutan dari penyelesaian soal yang sebelumnya masih sama, ya. Oke. Sebelumnya kita sudah membuat neraca, ya, untuk laporan keuangan. Nah, kita untuk kali ini adalah kita membuat jurnal penutup. Oke, Anda sudah diinformasikan di video yang sebelumnya bahwa jurnal penutup ini adalah terdiri dari empat ayat jurnal penutup. Yang pertama adalah penutupan atas perkiraan pendapatan, kemudian penutupan perkiraan atas beban, penutupan perkiraan ikhtisar laba rugi, dan penutupan perkiraan prive. Nah, juga sudah diinformasikan sebelumnya, ini ya kemarin di video yang sebelumnya. Oke, kita akan melanjutkan untuk membuat jurnal penutup. Yang pertama adalah kita menutup perkiraan pendapatan. Oke, ini adalah di tanggal 31 Maret 2019. Di sini kita lihat pendapatannya adalah 1.900.000, ya. Ini sudah ada, ya. Nah, ini untuk pendapatannya adalah 1.900.000, ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah ikhtisar laba rugi, ya, di kredit 1.900.000. Nah, ini perkiraan pendapatan bersaldo 0, ya, supaya bersaldo 0. Kemudian yang kedua adalah menutup perkiraan beban. Perkiraan beban bersaldo 0. Oke, perkiraan beban ini kita lihat untuk beban gaji, kita lihat di neraca lajur saja, ya. Ini nanti untuk beban-beban berarti di sebelah kredit. Kan tadinya di sebelah ini, ya. Debit, ya. Oke, ini Anda bisa lihat di sini di neraca lajur, ya. Nah, ini adalah untuk beban gajinya, ya. Beban gajinya adalah sebesar 550.000. Baik, untuk beban sewa, ya, ini beban sewa. Kemudian ini adalah untuk beban iklan, kemudian untuk beban listrik. Oke. Kemudian beban perlengkapan dan beban penyusutan peralatan. Oke, beban perlengkapan. Anda bisa lihat beban perlengkapan adalah 200.000. Kemudian beban penyusutan peralatan adalah 150.000. Ini, ya. Oke. Kita cek untuk totalannya di sini. Nah, ini untuk debitnya adalah ikhtisar laba rugi, ya. Oke, kita cek kreditnya. Oke. Oke. Sama, ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah kita menutup perkiraan ikhtisar laba rugi. Nah, atas modal, ya. Nah, di sini berarti kita lihat modalnya, ya. Modalnya
Kemudian debitnya adalah ya, oke. Ini adalah untuk modal ya. Kemudian yang keempat adalah menutup perkiraan Prive Tuan Rian. Nah, ini ya. Modal. Modal ini adalah 311 ya. Ini salah nih. Ikhtisar laba rugi itu 313. Nah, ini. Modal adalah 311. Prive adalah 312. Oke. Prive Anda bisa lihat ini ya sebesar 200.000. Ada Prive ya ini ya mengurangi modal. Oke. Nah, di sini sudah disampaikan bahwa perkiraan Prive akan bersaldo normal 0 ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, untuk neraca saldo setelah penutupan, nah di sini terkait dengan penyelesaian siklus akuntansi ya, adalah penyusunan neraca saldo penutup atau yang kita sebut dengan posting closing trial balance ya. Tujuannya untuk apa sih dibuatnya neraca saldo penutup gitu ya. Ini adalah untuk memastikan bahwa buku besar telah seimbang sebelum memulai pencatatan periode berikutnya. Oleh karena itu, ayat jurnal penutup, maka perkiraan-perkiraan laba rugi baik pendapatan dan beban telah menjadi 0. Dengan demikian, hanya ada perkiraan neraca di dalam neraca saldo penutup. Baik, makanya di sini yang muncul di neraca saldo setelah penutupan adalah akun-akun yang di neraca ya. Nah, ini kita bisa melihat dari neraca saldo setelah penutupan ya. Neraca saldo setelah disesuaikan ya, neraca saldo setelah disesuaikan ya. Oke, kita tinggal memindahkan saja ya untuk kasnya ya, ini kan ya. Nah, ini ya kas. Ini di sebelah mana kita tinggal lihat aja ya. Kasnya di sebelah debit. Ya. Nah, ini Ibu sudah rumuskan ya. Nah, ini dia. Oke. Itu ya. Nah, ini. Jadi kasnya ini sudah, kemudian piutang usaha. Nah, ini kita tinggal pindahkan saja ya. Ikutin data yang ada di neraca saldo disesuaikan. Jadi hanya ada akun neraca yang ada di neraca saldo setelah penutupan ya. Karena apa? Karena perkiraan-perkiraan laba rugi baik pendapatan dan beban kan telah menjadi 0 tadi ya, ini ya setelah dilakukan jurnal penutup. Nah, sehingga di setelah penutupan neraca saldonya hanya ada perkiraan neraca. Baik, nah ini kita sudah sama. Nah, untuk modal Tuan Rian ini kita tidak mengambil yang modal ya, bukan yang ini ya, tetapi yang sudah di perubahan ya, yang sudah ada perubahan. Nah, ini yang kita gunakan di neraca saldo setelah penutupan ya. Kalau ini 7.100.000 nanti ini nggak akan sama. Oke. Ini kita sudah sampai ke neraca saldo setelah penutupan. Baik, selanjutnya adalah kita ke ayat jurnal pembalik. Nah, di sini jurnal pembalik atau yang disebut sebagai reversing interest adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi ya untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu yang dibuat dalam periode sebelumnya. Hal ini karena ada beberapa ayat jurnal penyesuaian yang dicatat pada akhir periode akuntansi mempunyai pengaruh penting ya terhadap transaksi rutin pada periode berikutnya. Contohnya adalah gaji ya. Nah, gaji misalkan nih ya, gaji karyawan misalkan yang di sebelumnya itu adalah gaji Maret ya 2011 ya, ini ya terkait dengan penyesuaian. Nah, ini ya. Ini kan gaji 31 Maret ya. Nah, ini ya. Tetapi dibayarkannya adalah di tanggal 5 April. Nah, berarti kita kan ada utang gaji ya. Nah, bagaimana kita
membuat jurnal pembalik. Jadi tidak semua penyesuaian itu kita lakukan jurnal pembalik ya. Nah, jadi di sini di dalam jurnal penyesuaian dengan mendebit beban gaji ya. Nah, ini kemarin kita sudah mendebit beban gaji. Nah, ini beban gaji mempunyai saldo debit kan 50.000 ya. Kemudian utang gajinya adalah 50.000. Setelah proses penutupan diselesaikan, beban upah akan atau beban gaji itu akan memiliki saldo 0, sementara utang gaji mempunyai saldo 50.000. Nah, tanpa ayat jurnal pembalik tentunya pembayaran di tanggal 5 April ini ya, itu nanti harus di jurnal ya. Nah, ini kalau tanpa ada jurnal pembalik nanti tidak akan sama ya. Ini kita contohkan gaji Maret 2019 ya yang di tanggal 31 Maret tetapi dibayarkannya di April ya, misalkan di tanggal 5 April 2019. Nah, untuk mencatat jurnal pada tanggal 5 April 2019 tersebut harus mengacu pada ayat jurnal penyesuaian sebelumnya. Hal ini menimbulkan kemungkinan kesalahan. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan kesalahan tersebut pada awal periode berikutnya digunakan ayat jurnal pembalik. Nah, ayat jurnal pembalik ini berarti membalik ayat jurnal penyesuaian yang sudah dibuat sebelumnya. Jumlah dan perkiraan-perkiraan yang terlihat semua akan tetapi ayat debit dan kreditnya dibalik ya. Ayat jurnal balik dan pencatatan pembayaran gaji pada tanggal 5 April bagaimana ya. Nah, kalau misalkan tadi Anda sudah lihat ya di jurnal penyesuaian untuk pencatatan dari beban gaji itu utang gaji ya ini ya. Nah, ketika saat pembayaran ya di tanggal 5 April ya, maka kita lakukan pencatatan ya. Nah, jadi ini kita buat ini kan dibayarkannya di tanggal 5 April ya, 5 April. Nah, ini kita buat ayat jurnal pembalik. Ayat jurnal pembalik ya. Dan pencatatan pembayaran gaji ya, pada tanggal 5 April ya, April 2019. Jadi kita harus balik dulu dari jurnal penyesuaian yang sebelumnya ya. Kalau jurnal penyesuaian sebelumnya kan beban gaji itu utang ya. Nah, sekarang kita balik dulu ya atas transaksi yang jurnal penyesuaian sebelumnya. Nah, kita buat dulu ya ininya ya tabelnya. Ini tabelnya kita. Nah, ini kita copy saja ya tabelnya ya. Nah, ini adalah jurnal pembalik ya. Nah, ini oke. Ini adalah April ya. April di sini adalah tanggal 5. Oke. Ini tanggal 5 ya di sini. Oh, ini tanggal 1 dulu ya. Tanggal 1 ya. Nah, kita balik dulu ya di awal April ya, yaitu utang gaji. Utang gaji itu beban gaji. Nah, ini ya. Sebesar 50.000. Oke, itu ya. Nah, ini ref-nya kalau utang gaji, kita lihat saja kalau utang gaji itu 212 ya. 212. Kemudian 11.
Oke. Kemudian saat pembayaran adalah ya pembayaran gajinya ya. Berarti beban gaji ya. Beban gaji to kas. Ya, ini adalah saat pembayarannya kalau dibayarkannya kan di tanggal 5. Nah, ini. Oke, kas ya. Kas itu berapa kodenya? 11 ya. Oke. Oke, ini adalah sebesar 50.000. Nah, kalau sebelumnya di penyesuaian kan beban gaji itu utang gaji. Nah, kemudian kita lakukan jurnal pembalik, jadi utang gaji itu beban gaji. Kemudian saat pembayaran adalah beban gaji itu kas ya. Ini adalah untuk pembayaran gaji Maret ya. Maret 2019 ya. Yang dibayar 5 April ya 2019. Oke. Ini adalah contoh ketika kita melakukan jurnal pembalik. Jadi tidak semua jurnal penyesuaian yang sudah kita buat itu dilakukan jurnal pembalik. Jadi hanya beberapa jurnal yang kita lakukan jurnal pembalik seperti itu. Oke, ini kita sudah menyelesaikan ya untuk membuat jurnal penutup, ya, kemudian membuat neraca saldo setelah penutupan, kemudian kita telah membuat jurnal pembalik ya. Kalau di buku referensi itu untuk bulannya yaitu seharusnya bulan Maret ya 2019 ya, gaji Maret 2019. Kemudian dibayarkannya itu di 5 April 2019 ya, kalau di situ kan tercantumnya November ya dan Desember. Nah, ini yang betul kalau disinkronkan dengan lanjutan soal yang sebelumnya, bulannya adalah Maret dan April, gitu ya, seperti itu. Oke, itu saja kita telah selesai membuat laporan keuangan tentunya dari siklus akuntansi di perusahaan jasa, dari kita menganalisis bukti transaksi ya untuk soal studi kasus yang pertama sampai dengan kita menyusun laporan keuangan ya. Kemudian di soal studi kasus yang kedua ini kita mencontohkan ada beberapa penyesuaian yang terjadi sehingga di penyusunan neraca ya di neraca lajur itu ada muncul kita buat jurnal penyesuaian, kita isi ya, kemudian juga mengisi neraca saldo setelah disesuaikan seperti itu, baru kita bisa menyusun laporan keuangan dengan data dari neraca saldo disesuaikan. Kemudian kita juga sudah mencoba membuat siklus akuntansi yaitu jurnal penutup, kemudian neraca saldo setelah penutupan, kemudian membuat jurnal pembalik. Oke, mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan bahas untuk akuntansi adalah kita akan masuk di video pembelajaran akuntansi mengenai perusahaan dagang. Oke. Ya, simak terus video pembelajaran di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.